Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali akhirnya kita dapat berjumpa kembali walau kali ini hanya melalui media online. Kita ucapin juga selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru yang sudah memilih fakultas yang tepat, yaitu Fakultas Ilmu Komunikasi. Semoga teman-teman semua bisa cepat nyaman dan segera beradaptasi sama teman-teman yang lainnya ya. Dan yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Profesor Haja Isnawi Jayani MSc PhD. Yang terhormat Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Dr. Desi Misnawati MIKOM. Yang terhormat Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Dr. Insinyur Haja Ratu Mutialela Karo Peboka MS. Yang terhormat seluruh dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma, serta Ketua Umum dan jajaran staf Kops Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan seluruh mahasiswa baru yang sedang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Ilmu Komunikasi. Baiklah, ada baiknya kita mengawali acara kita pada hari ini dengan mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Atala Zada Pandia. Kepada Saudara Atala kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita dan menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini dapat diberikan keberkahan dan diridhoi. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu sebuah nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan kami, mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun, ampunilah atas segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa guru-guru kami, serta para kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga acara kita pada hari ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bina Dharma yang akan dipandu oleh Saudara Regita. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya ialah laporan panitia oleh Ketua Pelaksana PKKMB Fakultas Ilmu Komunikasi Saudara Sadan. Saudara Sadan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Profesor Haja Isna Wijayani MSI PhD. Yang terhormat Ibu Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Dr. Desi Misnawati MIKOM. Yang terhormat Ibu Kepala Program Magister Studi Ilmu Komunikasi Dr. Insinyur Haja Ratu Mutialela Karopeboka MS. Yang terhormat dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, serta teman-teman Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan mahasiswa baru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul walaupun hanya dapat melalui media online saat ini. Salawat beriring salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin dan teman-teman sekalian, izinkan saya melaporkan acara kita pada siang hari ini yang tergabung dalam platform Zoom berjumlah 59 mahasiswa, yang diantaranya 43 mahasiswa baru dan 16 panitia pelaksana dari Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Acara ini insya Allah diselenggarakan mulai siang hari ini dan dilanjutkan sampai sore nanti. Adapun Fakultas Ilmu Komunikasi yang menjunjung tema meningkatkan kompetensi ilmu komunikasi di era new normal, public speaking, broadcasting, dan jurnalistik. Adapun disiarkannya ini di live streaming YouTube channel Bina Dharma TV. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Sadan selaku Ketua Pelaksana yang telah menyampaikan laporannya. Dan langsung saja, acara selanjutnya kita akan mendengarkan pembukaan dan kata sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi yang terhormat Profesor Haja Isna Wijayani. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Selamat berbahagia dan salam sehat selalu buat kita semua. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, dan pada sore hari ini yang hadir adalah Ibu Kaprodi Ilmu Komunikasi Strata 1 Dr. Desi Misnawati MIKOM, dan juga ada Ibu Dr. Ratu Mutialela Karepoboka MS sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi. Dan yang sangat saya cintai adalah mahasiswa baru Ilmu Komunikasi Program Strata 1 yang hadir pada sore hari ini, hadir semua.
Mudah-mudahan hadir semua ya, ada 59 orang. Dan di sini yang terlihat beberapa mungkin bisa dijalankan siapa-siapa yang hadir. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT karena kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara pembukaan penerimaan mahasiswa baru ilmu komunikasi yang hari ini baru pertama kali kita bertatap muka. Bertatap mukanya juga menggunakan media. Nah, hal ini berkaitan dengan ilmu komunikasi. Berkomunikasi itu bisa langsung bertatap muka, melihat mukanya secara langsung, dan juga bisa tidak langsung menggunakan media seperti hari ini. Walaupun muka kita saling bertatapan, tetapi tidak langsung bertemu karena menggunakan media komunikasi. Dan pada eranya COVID-19 ini, kita tidak diperkenankan untuk bertatap muka dengan jarak yang bertemu langsung, akan tetapi harus menjaga jarak karena harus mengikuti protokol kesehatan. Dan kemudian bahwa nanti kuliahnya juga tidak bertatap langsung, akan tetapi menggunakan media tidak langsung yang disebut dengan media video class ya, atau video conference. Nah, anak-anak mahasiswa baru, sekali lagi Ibu sebagai Dekan Ilmu Komunikasi mengucapkan selamat datang dan nantinya diharapkan berbahagia belajar di program studi ilmu komunikasi Universitas Bina Dharma. Nah, ada yang akan kita samakan bersama nanti suatu saat kita akan bertemu. Kalau saya mengatakan siapa kita, maka jawabnya Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Bina Dharma bermutu. Jadi yang sekolah di yang kuliah di Bina Dharma ini adalah mahasiswa yang bermutu. Bermutu itu berkualitas, beda dengan yang lain. Sehingga diharapkan nanti walaupun kuliahnya online, tetap saja kita harus bermutu. Kalau di rumah itu harus membaca ilmu pengetahuan ilmu komunikasi. Jadi nanti setelah membaca, kalau ada yang tidak tahu bisa dikonsultasikan sama lecturernya atau dosennya. Kemudian juga membuat tugas itu untuk mengulang atau mememorize kegiatan kita agar teringat kembali. Dan saya juga mengharapkan bahwa menjadi mahasiswa ilmu komunikasi harus bisa berkomunikasi dengan bahasa asing satu saja, yaitu bahasa Inggris. Nah, karena kita nanti Universitas Bina Dharma tahun 2025 di samping menggunakan bahasa Indonesia juga menggunakan bahasa Inggris. Sekarang pun mahasiswa baru kalau nanti ketemu sama dosennya boleh juga dengan berbahasa Inggris. Misalkan kalau pagi good morning, kalau siang good afternoon, kalau mau tidur good night. Itu kira-kira begitu. Dan yang jelas bahwa menjadi mahasiswa ilmu komunikasi harus dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam benaknya, harus dikomunikasikan secara langsung. Nah, berkomunikasi itu bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Jadi mudah saja, dan zamannya era Covid ini dan juga zamannya teknologi komunikasi, kita kebanyakan berkomunikasi tidak langsung, tapi bisa melihat mukanya, ada virtualnya. Ya. Oleh karena itu nanti kalau kuliah jangan memakai baju tidur. Jadi pakailah baju untuk kuliah dan duduknya jangan di kamar tidur, tetapi di ruang yang
nyaman untuk belajar. Sekarang saya lihat semuanya bagus-bagus, cakep-cakep dan cantik-cantik ya. Ya. Nah, apalagi yang harus dipersiapkan? Pertama adalah siap untuk belajar secara online, siap untuk bertanya kepada dosennya, dan kemudian siap untuk mengerjakan tugas dan siap untuk berdiskusi. Jadi itu yang harus dipersiapkan sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Dan mahasiswa ilmu komunikasi saya mengharapkan adalah mahasiswa yang is the best, artinya dia yang terbaik di antara yang lain-lainnya. Karena di Universitas Bina Dharma ini ada 7 fakultas dengan 19 prodi, dan kita harus yang the best di antara mereka. Nanti kalau ketemu, perlihatkan bahwa kita adalah yang terbaik. Kemudian apa yang harus kita persiapkan adalah di samping menyiapkan untuk perkuliahan juga setelah itu kita harus banyak membaca. Karena membaca di dunia yang serba canggih ini akan jauh lebih baik. Membacanya boleh di buku, boleh juga buku online atau buku elektronik. Dan banyak sekali yang harus kita pelajari, maka kita harus banyak-banyak membaca. Orang yang banyak membaca beda dengan orang yang tidak pernah membaca. Membaca adalah ilmu yang tidak bisa dicuri oleh orang lain. Kalau kita punya uang bisa dicuri, kalau kita punya ilmu tidak bisa dicuri kecuali diberikan kepada orang yang memintanya. Nah, orang yang kaya ilmu berbeda dengan orang yang tidak kaya ilmu. Orang yang membaca berbeda dengan orang yang tidak membaca. Maka membacalah, kalian akan bisa membuka jendela dunia. Kalau jendela di universitas dibuka pakai kunci, kalau jendela dunia maka dibuka dengan banyak membaca. Saya kira itu adalah pesan-pesan pertama untuk menjadi mahasiswa ilmu komunikasi. Selanjutnya kita akan banyak berdiskusi, boleh bertanya secara virtual dan akan dijawab oleh dosen-dosen di ilmu komunikasi. Karena dosen-dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi ini rata-rata berpendidikan doktor, S1, S2, S3. Nah, di sini S2 dan S3. Yang paling rendah adalah S2 dan yang paling tinggi adalah S3. Belajarlah kita setekun seperti ombak mengikis pantai. Pernah melihat pantai, pernah pergi ke pantai, kira-kira lihatlah ombaknya. Maka kita harus tekun menuntut ilmu setekun ombak mengikis pantai. Baik, marilah kita bersama-sama belajar dengan tekun dan mendalami ilmu komunikasi. Selanjutnya dengan resmi saya buka perkuliahan itu akan dimulai pada tanggal 28 September 2020, jadi Senin itu sudah mulai kuliah. Oleh karena itu secara resmi pada hari ini saya terima mahasiswa baru menjadi mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi. Pakai apa nih bukanya? Gini. Ya, yang di rumah boleh bertepuk tangan. Ya, selamat belajar, selamat kuliah, dan selamat menekuni kampus Universitas Bina Dharma di Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Isna atas kata sambutannya, dan selanjutnya marilah kita mendengarkan pemberian materi pengenalan kehidupan kampus yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi yang terhormat Ibu Dr. Desi Misnawati MIKOM. Kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Profesor Isna Wijayani, PhD, dan yang terhormat Ibu Dr. Ratu Mutialela Caropebuka, MSI, dan Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, serta semua mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi. Pada semua mahasiswa kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung dan belajar di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma, yang saat ini Program Studi Ilmu Komunikasi Bina Dharma alhamdulillah sudah terakreditasi A. Sekarang kita sedang persiapan untuk mengikuti akreditasi internasional. Namun untuk pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, tentunya belajar di masa waktu masih SMA itu akan berbeda dengan belajar selama menjadi mahasiswa. Perbedaannya di mana? Kalau kita waktu SMA dulu belajarnya bukunya dan materinya, kemudian kurikulumnya hanya itu saja. Tapi kalau kalian sudah kuliah, satu mata kuliah itu bukunya bisa ada 10, materinya itu bisa lebih banyak. Dan di sini saya akan mengenalkan bagaimana sih perkuliahan di Program Studi Ilmu Komunikasi. Next slide-nya. Di Program Studi Ilmu Komunikasi, slide-nya. Ya, di metode pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 itu kita pertama seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi itu nanti akan mendapat dosen wali, baik itu dari mahasiswa yang angkatan 2016, 17, 18, 19 sampai dengan mahasiswa angkatan 2020. Kemudian di Program Studi Ilmu Komunikasi mulai semester ini kita ada namanya pertukaran mahasiswa tanah air dengan ahli teknologi atau yang dikenal dengan Permata Sakti. Alhamdulillah di Universitas Bina Dharma ada 3 program studi yang terpilih untuk mengikuti Permata Sakti yang diadakan oleh Dikti. Salah satunya adalah Program Studi Ilmu Komunikasi, dan ada 8 orang mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti Permata Sakti tersebut. Apa saja sih Permata Sakti itu yang didapatkan atau kelebihannya yang didapatkan dari mahasiswa? Mereka mendapat alih transfer kredit, jadi mata kuliah yang diperoleh atau yang digunakan oleh universitas yang mereka tuju itu akan diakui di Universitas Bina Dharma. Nah, yang ketiga kita juga akan sudah dapat namanya pengembangan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan alhamdulillah juga ini sudah diikuti oleh mahasiswa yang sekarang semester 7 itu sebanyak 20 orang. Universitas yang kita tuju itu adalah Universitas 17 Agustus Surabaya. Kemudian untuk pengampu mata kuliah itu nanti masing-masing mata kuliah diampu oleh beberapa orang dosen. Jadi satu mata kuliah itu dosennya membentuk grup teaching ya, jadi grup pengajar gitu. Jadi contohnya saya contohkan nih, misal mata kuliah pengantar broadcasting. Di situ ada saya, kemudian ada Pak Hepran, kemudian ada namanya Pak Ahmad Dimas Umboro. Itu contohnya ya. Nanti kita akan mengenalkan nama-nama dosen-dosennya siapa saja. Kemudian untuk tahun ajaran 2020-2021 ini
kita menggunakan pembelajaran online. Jadi semua pembelajaran dilakukan melalui media e-learning. Wah, jadi kalian seperti yang disampaikan oleh Prof. Isna tadi, kalau belajar jangan pakai baju tidur, jangan di atas tempat tidur. Kalau bisa, kalau belajarnya itu carilah tempat yang nyaman dan asik untuk belajar. Walaupun belajar dari rumah, kalian juga bisa mengembangkan ekspresi kalian, kemampuan kalian dalam belajar, sama dengan ketika kalian datang ke kampus gitu ya. Kemudian selain itu kita ada base project atau riset bersama dosen. Untuk tahun ini mulai mahasiswa yang semester 3 itu nanti akan mengikuti yang namanya riset bersama dengan dosen. Jadi itu merupakan suatu kewajiban. Karena kita tidak tahu ke depannya nanti seperti apa metode pembelajaran yang diadakan di negara ini atau sesuai dengan aturan SKKNI, itu kabar-kabarnya kita tidak akan ada skripsi lagi. Kita akan bukannya skripsi, tapi kita ada suatu penelitian, dan penelitian itu akan dikirim ke jurnal, baik jurnal internasional, Scopus ataupun apa. Nah, kalau mahasiswa S1 yang sudah punya jurnal, punya tulisan, itu nanti diakui sebagai skripsinya gitu, seperti itu ya. Kemudian di program studi ilmu komunikasi itu ada namanya sit-in. Sit-in ini ada 2 yang sudah dan akan dilakukan. Kalau tahun-tahun kemarin sit-in-nya itu mulai dari tahun 2015 itu kita belajarnya di luar negeri ya, walaupun nggak jauh-jauh sih, cuman ke Malaysia. Cuma itu bisa memberikan bagaimana pengenalan budaya, perbedaan budaya, dan bagaimana kalian menggunakan bahasa asingnya gitu ya, seperti itu. Nah, program sit-in ini dilaksanakan 1 semester 1 kali. Lamanya sit-in kalau belajar di luar negeri itu 1 bulan. Kalau di dalam negeri itu sudah direncanakan juga 1 bulan. Jadi nanti kita ada 2, ada yang ke luar negeri, ada yang di dalam. Kemudian kunjungan kerja lapangan. Ini kalau kita tidak ada pandemi COVID ini ya. Kita bisa setiap mata kuliah itu biasanya kita misal nih mata kuliah media sistem studio dan televisi, itu nanti kita ke tempat studio televisi, misalnya studio televisi nasional, baik itu TVRI ataupun Metro TV, Net TV ataupun yang lain. Tetapi kita juga punya sendiri nih studio televisi yang ada di Bina Dharma. Jadi untuk melengkapi pembelajaran semua mahasiswa, kita punya 2 lab. Yang satunya adalah lab B radio, yang kedua adalah lab BTV. Nah, itu nanti kalau buat teman-teman yang pengen soft skill, punya kemampuan soft skillnya di bidang broadcast maupun jurnalis. Kemudian magang ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang semester 5, 6 ataupun 7. Jadi kalau sekarang dengan sistem kurikulum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, teman-teman mempunyai kesempatan 1 semester untuk belajar di luar. Itu tidak dipaksakan siapa yang ingin mengikuti pembelajaran tersebut. Next. Nah, SKS yang ditempuh itu sebanyak 144 SKS dengan jumlah mata kuliah 50 SKS. Skripsi itu 6 SKS, PKL, magang dan lain-lain itu 4 SKS. Jadi 144 SKS itu kalau teman-teman cermat dan benar-benar memahami program atau SKS yang sudah diberikan di setiap semesternya, insya Allah 8 semester itu sudah menjadi sarjana gitu ya.
dan sudah bisa menyelesaikan studinya. Tetapi kalau teman-teman tidak mematuhi SKS yang sudah diberikan, itu ya otomatis lebih dari 8 semester. Contohnya gini, kalau teman-teman ketinggalan satu mata kuliah itu adanya di semester ganjil, maka 1 tahun kemudian teman-teman baru bisa mengulang lagi mata kuliah tersebut dengan waktu yang sama di semester ganjil. Jadi kalau bisa setiap tugas yang diberikan, kuis, UTS, UAS, itu harus teman-teman ikutin semua. Apalagi sekarang kan semuanya serba online, jadi semuanya tinggal upload. Jadi semua tugas itu harus dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliahnya. Next. Nah, ini untuk adik-adik yang di semester 1, kalian ada namanya mata kuliah pengantar broadcasting, pendidikan agama, pengantar ilmu komunikasi, pengantar kehumasan, pengantar jurnalistik, aplikasi komputer dan networking, teknik penulisan media, dan public relation. Jadi nanti ini akan ada masing-masing dosen pengampunya. Mungkin akan ada pertanyaan dari teman-teman, Mem, apakah ada konsentrasinya di program studi ilmu komunikasi? Untuk diketahui, di program studi ilmu komunikasi ini tidak ada konsentrasi ya, karena kita murni pure science ilmu komunikasi. Makanya nama program studi kita adalah program studi ilmu komunikasi. Tetapi kita punya kelebihan, karena di program studi komunikasi ini sesuai dengan visi misinya, kita akan ahli di bidang ilmu komunikasi yang menguasai 3 bidang keahlian ilmu komunikasi. Yang pertama itu adalah jurnalistik, yang kedua broadcast, yang ketiga public relation atau humas. Dan alhamdulillahnya di Universitas Bina Dharma ini sudah mempunyai lembaga sertifikasi profesi humas, humas junior dan humas madya. Jadi nanti kalau teman-teman udah tamat, nanti punya soft skill, punya keahlian di bidang humas, itu langsung di bawah naungan lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi ini ada di bawah naungan Badan Nasional Profesi Indonesia atau BNSP. Nah, dan kita dalam beberapa waktu ini sedang mengajukan permohonan untuk profesi yang lainnya di bidang jurnalis dan broadcast. Mohon doanya bagi teman-teman yang lain. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat ya, melalui kakak-kakak tingkatnya. Dan perlu juga teman-teman ketahui bahwa acara kegiatan PKMB ini dilaksanakan oleh KOP Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Apa itu KOP Mahasiswa Ilmu Komunikasi? Itu adalah himpunan ya, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Jadi setiap mahasiswa baru nantinya itu akan ada namanya rekrutmen untuk di komik, namanya komik, dan nanti itu akan dijelaskan oleh ketua komik secara langsung. Dan juga acara ini kita diselenggarakan oleh kakak-kakak yang ada di Bina Dharma TV gitu. Nah, jadi nanti kalau adik-adik sudah mulai belajar, sudah mulai masuk kuliah, mungkin tahun depan ya kita baru bisa offline, dan itu bisa bergabung di BTV atau di B Radio ataupun juga di komik. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Desi Misnawati yang telah menyampaikan materi pengenalan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru. Dan selanjutnya marilah kita menyanyikan sejenak lagu himne Bina Dharma yang akan dipandu oleh Saudari Regita. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dan acara kita lanjutkan dengan pengenalan struktural himpunan mahasiswa ilmu komunikasi, yaitu KOMIK atau KOPS Mahasiswa Ilmu Komunikasi, yang akan disampaikan oleh Ketua Umum serta Wakil dari KOMIK kepada Kak Renal dan Kak Gita. Kami persilahkan. Kepada Kak Renal dan Kak Gita, 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 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Isna Wijayani, MSI, PhD, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang terhormat Dr. Desi Misnawati, MIKOM, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Yang terhormat
Dr. Insinyur Hajah Ratu Mutiara Karope Boka, MS, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, serta para dosen yang hadir dalam aplikasi platform Zoom ataupun Bina Dharma TV, dan teman-teman Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi dan mahasiswa baru 2020 yang saya banggakan. Sebelum mengenal lebih jauh tentang apa itu Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi, selaku Ketua Umum Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi, dan perkenalkan, nama saya Regita Dita Rifani, selaku Wakil Ketua Umum Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi Komik tahun periode 2020-2021. Baiklah, langsung saja. Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi Komik Universitas Bina Dharma merupakan salah satu unit kerja mahasiswa yang berada dalam sistem Civitas Universitas Bina Dharma Palembang. Nah, komik ini berada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi Fikom, berdiri pada tanggal 6 Oktober 2006. Mungkin kita langsung saja ke struktur kepengurusan. Tunggu sebentar ya. Mungkin juga kalau teman-teman mau ngepoin dulu, nanti teman-teman bisa ke Instagram komik, yaitu @komikfikom. Kalian bisa kepoin di situ, udah banyak banget program kerja maupun acara-acara yang udah kita langsungkan atau kita ini. Lanjut, sudah? Sudah? Oke. Yang pertama, Divisi Kepengurusan Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2020-2021. Ketua Umum Muhammad Rinaldi, Wakil Ketua Regita Dita Rifani. Selanjutnya ada Sekretaris 1 ada Anissa Ramadhani, Sekretaris 2 Putri Salsabila, dan Bendahara 1 Feby, Bendahara 2 Bangkit Sanjaya. Ini kita yang pertama ada Ketua Divisi Humas yang dipimpin langsung oleh Oktariadi, dan ada Subdivisi Humas yaitu ini bagian internal, ada anggota-anggotanya. Lanjut. Lanjut. Yang kedua eksternal. Yang kedua ada subdivisi humas eksternal. Yang ketiga ada subdivisi humas Medinfo, media dan info. Selanjutnya ada ketua divisi jurnalistik yaitu Aldo Kevinanda. Ini teman-teman anggota divisinya. Selanjutnya ada ketua divisi kreativitas Deo Virgo Tanjaya. Subdivisi kreativitas yang pertama ada ekonomi kreatif, ini anggota-anggota divisinya. Yang kedua ada subdivisi kreativitas desain grafis, ini teman-teman kita dari desain grafis. Selanjutnya ketua divisi dokumentasi yang itu dipimpin langsung oleh Afta Apriansyah. Subdivisi dokumentasi ada fotografi dan ada videografi. Nah, ini ada videografi. Mungkin itu saja. Lanjut ke Renal. Jadi buat kawan-kawan nih yang pengen tahu apa itu komik, jadi saya jelasin dikit. Komik itu dibentuk 2006. Jadi sampai saat ini udah banyak program kerja yang udah dilaksanain berhubungan dengan PR, humas, broadcasting, jurnalistik. Dan di sini kalian tidak hanya belajar, tapi kita sama-sama belajar. Aku juga banyak kekurangannya. Mungkin kalian bisa sharing. Jadi kita sama-sama sharing sambil belajar. Dan berdasarkan visi misi kami, Komik 2020 sebagai wadah untuk berkarya, berkarakter, berinisiatif dan produktif yang berlandasan demokrasi serta selalu profesional terhadap program kerja yang akan dijalankan dan bermanfaat terhadap ruang lingkup internal ataupun eksternal kampus.
Jadi sekali lagi diingatin buat kawan-kawan sekalian, saya selaku Ketua Umum Kops Mahasiswa Ilmu Komunikasi mewakili seluruh jajaran pengurus 2020 mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru di Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mohon ampun apabila ada kesalahan kata. Kepada Allah SWT saya mohon ampun. Oh iya, ini lupa. Jadi ini Kak, kita ini ada slogan. Jadi kalau saya bilang Komik Fikom, tolong dijawab. Yang di Zoom juga. Apa Kak jawabannya Kak? Halo. Nah, jadi kalau misalnya kami bilang Komik Fikom, kalian jawab yang di rumah five. Kita coba ya teman-teman. Kita coba ya. Komik Fikom. Five. Nah, untuk teman-teman dari mahasiswa baru, ayo kita join di kita belajar sama-sama. Komik ini juga sebagai wadah untuk mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi agar bisa menyampaikan aspirasi dan juga sebagai tempat untuk belajar atau mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dari dosen. Buat teman-teman, boleh ngepoin Instagramnya komik di @komikfikom. Itu aja yang sekalian, nanti kita bakal buka pendaftaran untuk teman-teman yang mau join ke komunikasi, ke Kops Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Itu aja, Nal. Oh iya nih Kak, kita kan belum memperkenalkan dosen. Sekian aja kita kenalin ya, nggak apa-apa kan? Boleh. Nah, ini dosen pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Dharma. Oke. Nah, yang pertama ada dekan fakultas kita, Profesor Dr. Isna Wijayani, PhD. Yang kedua ada Dr. Desi Misnawati, Esos MIKOM. Yang ketiga ada Dr. Insinyur Haja Ratu Mutia Lela Karoperboka, MS. Dan ada Mem Dwi Maharani, SIKOM MIKOM. Ada Ibu Rahma Santi Zinaida, SSN MIKOM. Ada Mem Heni Primasari, SEMM. Ada Bapak Junior Zamrud Pahalmas, SIKOM MIKOM. Ada Bapak Muhammad Azari, SPD MPD. Ada Miss Cita Resita Monika Astrid Cinta MA. Nah, ini fotonya. Lanjut, tadi udah. Ada Pak Ahmad Akmaluddin, MIP. Dan terakhir ada Bapak Herpan Mandayun, MSI. Nah, nanti teman-teman bakal diajar sama dosen-dosen komunikasi yang hits banget, yang baik banget, pokoknya the best banget. Kita bakal ketemu nanti pada tanggal 28 September 2020. Oh iya nih Kak, sebelum kita tutup, kita spoiler dikit. Udah ini kita bakal belajar bahasa isyarat. Jadi pembicara ini ada Kak Faisal, itu alumni kita. Dia adalah orang yang sangat-sangat berpengaruh oleh orang tuli atau orang yang kurang ada kekurangan. Jadi mungkin saja nanti Kak Faisal tolong dijelaskan. Dan boleh teman-teman sekalian tahu, jadi di Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi ini ada bahasa isyarat yang pembicaranya itu atau pemberi materi itu yang benar-benar teruji, terkompeten, bukan hanya sembarangan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi Universitas Bina Dharma Palembang. Baik, acara selanjutnya marilah kita mendengarkan pemberian materi tentang bahasa isyarat yang akan disampaikan oleh salah satu alumni kita, alumni Ilmu Komunikasi, Kak Faisal Fani. Kami persilahkan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman mahasiswa baru. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faisal Fani. Saya alumni dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi di wisuda tahun 2019 bulan Oktober kemarin. Jadi saya bingung sebenarnya apa tujuan saya ke sini. Tiba-tiba ketua menghubungi saya untuk datang buat sosialisasi tentang bahasa isyarat. Kalau mungkin teman-teman tahu, udah pernah lihat ya, saya salah satu juru bahasa isyarat di Sumatera Selatan. Dari saya belajar di Bina Dharma, kita membuka kelas bahasa isyarat setiap tahunnya yang menghasilkan juru bahasa isyarat cuman satu di Sumatera Selatan yang sampai saat ini cuma aktif hanya saya dari Universitas Bina Dharma. Nah, jadi saya harap di sini teman-teman sih harus care, harus peduli tentang pentingnya belajar bahasa isyarat. Oke. Sebelum saya fokus untuk membaca bahasa isyarat, ngomongin tentang bahasa isyarat, saya mau cerita tentang pengalaman saya dulu di kampus. Teman-teman di sini mahasiswa baru masih pada melek-meleknya, euforianya, merasakan euforia tentang kampus nanti. Nah, jadi teman-teman di sini saya berharap untuk aktif berkegiatan di himpunan mahasiswa. Di Fakultas Ilmu Komunikasi ada komik, Kors Mahasiswa Ilmu Komunikasi, dan saya harap teman-teman harus bergabung sama Kors Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Kenapa? Sebagian besar, bahkan 70% dari diri saya itu belajar di himpunan ini. Sebagian besar ilmu yang saya pelajari di ilmu komunikasi belajar dari himpunan ini. Nah, nanti baru taman-taman dari dosen, dari teori, dari buku dan lain-lain. Tetapi banyak hal yang saya pelajari itu dari himpunan. Tapi jangan hanya stuck di himpunan komunikasi di Universitas Bina Dharma. Tapi teman-teman juga harus ikut di himpunan-himpunan di luar. Contohnya kalau di Palembang dan Sumsel ini ada IMIKI, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia, cabang Sumsel. Dan komik juga termasuk dalam lingkup itu. Ada juga Perhumas. Kalau di sini kita tahu kaprodi kita itu adalah ketua Perhumas cabang Kota Palembang. Untuk teman-teman mahasiswa juga bisa ikut Perhumas. Perhumas namanya Perhumas Muda. Nah, dari situlah teman-teman bisa aktif, bisa merealisasikan ilmu komunikasi kalian terhadap organisasi. Nah, jadi harus gabung dulu biar kalian tahu manfaatnya organisasi itu apa. Oke. Selanjutnya saya menceritakan tentang bahasa isyarat. Bahasa isyarat, kelas bahasa isyarat di Bina Dharma itu dibentuk tahun 2016. Jadi kelas pertama itu tahun 2016, di angkatan tahun 2014 ikutnya. Nah, saya saat itu juga ikut karena mendampingi beliau Prof. Isna untuk mendampingi guru bahasa isyarat. Jadi guru bahasa isyarat itu khusus tuli ya. Jadi sebenarnya saya ini tidak ada hak untuk mengajar kalian. Tapi untuk saat ini saja saya bakal ngasih tahu bahwa ada bahasa isyarat. Eksistensinya ada loh bahasa isyarat itu. Nah, di tahun 2016 itu kita membuat 2 kelas. Setiap kelasnya itu ada sekitar 20 sampai 25 mahasiswa. Nah, di tahun berikutnya begitu dan sampai saat ini juga berlaku. Dan mungkin karena adanya pandemi ini mungkin kita nanti bakal daring ya, melalui Zoom, kelas bahasa isyarat melalui Zoom. Tapi untuk mahasiswa baru mungkin belum saatnya untuk di tahun ini. Mungkin kakak-kakaknya juga banyak nih yang belum ikut, yang masih sampai sekarang penasaran bahasa isyarat itu bagaimana. Tuh. Nah, alhamdulillahnya sampai sekarang bahasa isyarat itu mulai berkembang, masyarakat juga udah mulai peduli, beberapa instansi, beberapa komunitas juga udah bekerja sama kami untuk mensosialisasikan tentang bahasa isyarat. Saya juga baru di
baru dipercaya sebagai juru bahasa isyarat di tahun kemarin, jadi saya juga masih belajar, masih banyak belajar. Jadi saya butuh pendamping, butuh teman-teman yang dengar juga untuk mengkoreksi apa yang salah terhadap saya. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa ikutin gerakan saya. Kita mulai ya tentang bahasa isyarat dasar aja dulu, abjad. Oke, teman-teman siap? Kalau siap bilang jempolnya kayak gini. Tunjukkan jempolnya kayak gini teman-teman. Siap? Oke. Jadi teman-teman ayo ikutin saya. Untuk huruf A seperti ini. Huruf A segitiga. Huruf B ini seperti ini, disatuin. Huruf C, selanjutnya huruf D dan E, F, agak ini ya, delay ya, G, huruf G di kepala 1 2 ini. Kita cari H yang gampang, huruf H 1 kayak gini. Huruf I, selanjutnya J hanya diputar I ke bawah ngadep kita I nya. Huruf K 1 sama huruf likukan di jari L. Huruf M, N, M3, N2, O, terus P, Q bulat terus dicantul kayak gitu, apa sih? R. Jadi R tuh harus dipetik R. Selanjutnya itu S, T, U, V, W, X, Y. Jadi Y itu centang kayak gini terus ditarik ke belakang, ke bawah, sorry. Y dan huruf Z. Dasar memang, tapi teman-teman kalau misal sekali pasti bakal lupa. Itu aja. Makanya teman-teman harus selalu terus belajar. Mungkin teman-teman bisa cari di YouTube ataupun di Instagramnya, ataupun bisa bergabung sama organisasi tuli. Kita sudah MOU ya Bu sama organisasi tuli di Sumatera Selatan. Jadi teman-teman boleh masuk relawan ataupun ikut kegiatan mereka, dan itu pun gratis, gak masalah. Itu saja mungkin. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Santi Santi Om. Namaste. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Kak Faisal Fani yang sudah berbagi sedikit pengalamannya dan mengajarkan kita beberapa hal-hal dasar tentang bahasa isyarat. Semoga kelak ilmunya mungkin siapa tahu bisa berguna untuk teman-teman semua. Dan selanjutnya sesuai perjanjian para panitia yang menyelenggarakan lomba video beserta Twibbon kepada mahasiswa baru, kita akan umumkan sekarang aja ya. 3 pemenang video beserta Twibbon mahasiswa baru. Pemenang di urutan ketiga adalah Harvey YR,
pemenang urutan kedua ada Bagas Satria Arjuna Zulfikar. Dan pemenang yang pertama ialah Ahmad Fauzi Pratama. Untuk 3 orang yang udah diumumin sebagai pemenang, nanti akan dihubungi oleh panitia penyelenggara PKKMB Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih pada para dosen dan seluruh panitia yang turut membantu jalannya acara kita pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bina Dharma TV yang ikut membantu jalannya acara kita pada hari ini. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bina Dharma Palembang. Saya Nadia Hendrika Putri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tetap jaga kesehatan dan terus jalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. See, I just want to be able to climb without a fall, to get out of this maze and run. Please strike me thunder, let me get closer to the light. Please strike me thunder, so I can be free. So I've come to the conclusion, I'm just one man amongst